Di ujung Desember 1993, Desa Sungai Lintah di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, tenggelam dalam kesunyian yang hanya dipecah oleh derai hujan yang turun sejak pagi. Jalan tanah merah yang menghubungkan desa ke kecamatan, 3 jam perjalanan dengan motor trail, kini menjelma jadi lautan lumpur. Hujan musiman seperti ini sudah biasa bagi penduduk, tapi tetap menyulitkan. Rumah-rumah panggung dari kayu ulin berdiri kokoh di tepi jalan. Atap sengnya berderit di terpa angin. Di salah satu rumah itu Halimah, perempuan berusia 24 tahun, duduk di beranda sambil menatap hujan yang tidak kunjung reda. Di tangannya selai kain sarung yang sedang dijahitnya terhenti. Pikirannya melayang ke keluarganya di kecamatan. Halimah baru setahun menikah dengan Imron, pria perantau dari ibu kota Kabupaten Putu Sibau. Imron 30 tahun, adalah pekerja keras di perusahaan kayu yang mengangkut balok-balok ulin dan meranti ke Pontianak. Wajahnya yang keras dan sorot matanya yang tajam mencerminkan sifat yang tegas. Kadang keras. Ia bukan orang desa ini, dan itu membuatnya sering merasa asing. Di desa yang mayoritas penduduknya petani dan nelayan sungai, Imron adalah salah satu dari sedikit yang punya pekerjaan tetap. Gajinya lumayan, cukup untuk membeli motor trail bekas, sebuah Yamaha DT yang kini jadi kebanggaannya. Motor itu pula yang membawa Halimah dari rumah orang tuanya di kecamatan Sungai Lintah, melintasi bukit-bukit dan jalan tanah yang licin. Pernikahan mereka bukan tanpa badai. Imron yang dulunya tinggal beberapa bulan di rumah orang tua Halimah sering merasa tersudut. Mertuanya, terutama ayah Halimah, tidak pernah segan menyindirnya sebagai lelaki tidak punya akar, yang cuma menumpang hidup. "Kerja apa kau di sini? Cuma makan tidur di rumah kami," kata ayah Halimah suatu malam. Nada sinisnya masih terngiang di kepala Imron ketika akhirnya ia mendapat pekerjaan di perusahaan kayu dan memboyong Halimah ke Sungai Lintah. Imron bersumpah tidak akan kembali ke rumah mertuanya. Sakit hatinya terlalu dalam, dan itu membuat hubungannya dengan keluarga Halimah renggang. Bagi Halimah, hidup di desa ini penuh penyesuaian. Ia rindu pasar di kecamatan, rindu obrolan dengan ibunya, rindu suara adik-adiknya yang selalu ramai di rumah. Di Sungai Lintah, ia hanya ditemani tetangga yang sibuk dengan urusan masing-masing. Pagi ini ia memandang jalanan yang becek, membayangkan bagaimana kabar ibunya. Terakhir ia mendapat kabar ibunya sering lelet jalannya karena nyeri di kaki. Mungkin cuma masuk angin, pikir Halimah. Mencoba menenangkan diri, tapi hatinya tidak tenang. Di desa ini transportasi darat baru mulai ramai. Beberapa warga sudah punya motor trail, tapi karena masih jarang mereka sering menjadi ojek dadakan, mengangkut barang atau orang ke kecamatan. Salah satunya adalah Pak Komar, guru SD yang juga tukang ojek. Ia sering terlihat melaju dengan Yamaha YT-nya, membawa karung beras atau penumpang yang perlu ke pasar. Halimah pernah beberapa kali ditawari tumpangan oleh Pak Komar, tapi Imron selalu melarang. "Kau di rumah saja, urus dapur, jangan kemana-mana tanpa izin," katanya. Nada suaranya tidak memberi ruang untuk bantahan. Hujan mulai reda sore itu, meninggalkan udara dingin dan bau tanah basah. Halimah bangkit, masuk ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Ikan patin dari sungai sudah diasinkan, siap digoreng. Tapi pikirannya tidak bisa lepas dari kecamatan, dari ibunya. Ia tahu, kalau ingin ke sana ia harus meminta izin Imron, dan itu bukan perkara mudah. Imron pulang malam itu wajahnya lelah setelah seharian mengawasi pemotongan kayu di hutan. "Makan sudah siap?" tanyanya singkat, tanpa menatap Halimah. "Sudah bang," jawab Halimah lembut, mencoba mencairkan suasana. Tapi di dalam hatinya ia tahu, malam ini akan jadi malam yang panjang. Hujan kembali turun deras malam itu, membuat atap seng rumah Halimah berderit keras. Di dalam rumah lampu minyak tanah menyala redup, menerangi ruang kecil yang dipenuhi aroma ikan goreng dan sambal terasi. Halimah duduk di tikar, menghidangkan makan malam untuk Imron yang baru saja mandi. Suasana hening, hanya suara hujan dan sendok yang berdenting di piring. Halimah ingin bicara soal ibunya, tapi ia tahu Imron sedang tidak mood. Hari ini katanya ada masalah di tempat kerja.
Salah satu truk pengangkut kayu terjebak di lumpur dan Imron dimarahi bos karena dianggap tidak sigap. Tiba-tiba ketukan di pintu kayu mengagetkan mereka. "Siapa malam-malam begini?" gumam Imron, bangkit dengan wajah kesal. Di beranda berdiri Pak Komar, basah kuyup meski memakai jas hujan dari plastik. Topi capingnya meneteskan air dan motor Yamaha YT-nya terparkir di bawah pohon pisang. "Maaf Bang Imron, Halimah, saya baru dari kecamatan, bawa kabar penting," kata Pak Komar suaranya serius. Halimah bangkit, jantungnya mulai tidak karuan. "Kabar apa Pak?" tanyanya, suaranya gemetar. Pak Komar menarik nafas panjang. "Ibumu Halimah, dia sakit keras. Kata keluargamu, kondisinya kritis. Mereka sudah berkumpul di rumah." Kata-kata itu seperti petir di kepala Halimah. Ia terduduk, matanya berkaca-kaca. Ibunya, perempuan yang selalu kuat yang dulu menemaninya ke pasar, mengajarinya menjahit, kini terbaring lemah. "Kapan ini Pak? Apa kata dokter?" tanya Halimah berusaha menahan tangis. "Baru kemarin keluargamu ke dokter di kecamatan. Katanya paru-parunya bermasalah. Tapi tadi sore makin parah. Mungkin gak kuat lama," jawab Pak Komar, wajahnya penuh simpati. Imron yang mendengar dari dalam hanya diam. Ia menatap piringnya, tidak berkomentar. Halimah menoleh padanya, berharap suaminya akan berkata sesuatu. Tapi Imron hanya mengunyah makanannya pelan. "Terima kasih Pak Komar. Maaf sudah malam begini," kata Halimah mencoba tersenyum. Pak Komar mengangguk, lalu pamit. "Kalau butuh tumpangan ke kecamatan bilang saja, saya siap antar," katanya sebelum melaju pergi. Suara motornya menjauh di tengah hujan. Begitu pintu ditutup, Halimah tidak bisa menahan diri lagi. "Bang, ibu sakit. Halimah mau menjenguk ibu," katanya, suaranya penuh harap. Imron menghela nafas meletakkan sendoknya. "Jangan risau Halimah, ibumu itu juga akan segera sembuh," jawabnya acuh, nadanya meremehkan. "Tapi Bang, Halimah mau ketemu ibu, ini kabarnya kritis," desak Halimah, suaranya mulai naik. Imron menatapnya tajam. "Jangan mengada-ngada. Kau mau ninggalin aku sendiri di sini? Kau tahu aku sibuk kerja. Sudah, kau di sini saja," katanya, nada kerasnya memotong harapan Halimah. Malam itu setelah Imron tertidur, Halimah duduk di sudut ruangan, menangis pelan. Ia teringat masa kecilnya, ketika ibunya selalu menyanyikan lagu daerah saat menidurkannya. Hubungan Imron dengan keluarganya memang tidak pernah baik. Dulu saat Imron masih tinggal di rumah orang tua Halimah, ia sering disindir sebagai lelaki tidak punya masa depan. Ayah Halimah, yang seorang pedagang di pasar kecamatan, menganggap Imron tidak cukup taat agama dan malas. Sindiran itu meninggalkan luka yang dalam dan Imron seolah membenci keluarga Halimah sejak saat itu. Tapi bagi Halimah, ibunya adalah segalanya. Ia tidak bisa membayangkan kehilangan tanpa sempat berpamitan. Hujan masih mengguyur di luar dan lampu minyak mulai meredup. Halimah menatap pintu, hatinya bergolak. Ia tahu jika ingin ke kecamatan, ia harus melawan Imron, dan itu berarti melawan aturan tidak tertulis sebagai istri di desa ini. Tapi cinta pada ibunya lebih besar dari rasa takutnya. Di sudut ruangan ia melihat senter tua dan mandau yang biasa digunakan Imron untuk membelah kayu bakar. Pikirannya mulai bulat. Ia akan pergi meski harus berjalan kaki di tengah malam gelap. Hujan telah mereda menjadi rintik-rintik halus, tapi udara malam di Sungai Linta terasa semakin dingin. Halimah berdiri di beranda rumah panggungnya, menatap jalan tanah merah yang kini gelap gulita. Cahaya bulan tertutup awan tebal, hanya menyisakan kegelapan yang mencekam. Di tangannya ia memegang senter tua yang cahayanya lemah, dan sebuah mandau yang biasa digunakan Imron untuk membelah kayu bakar. Mandau itu terasa berat, tapi memberi sedikit rasa aman. Halimah tahu, berjalan kaki 3 jam ke kecamatan di malam seperti ini bukan hanya sulit, tapi juga berbahaya. Cerita tentang harimau atau ular di hutan, bahkan bisik-bisik soal makhluk tidak kasat mata, sering terdengar di desa. Tapi tekadnya sudah bulat, ia harus bertemu ibunya, apapun resikonya. Halimah menarik nafas dalam, mengenakan kain sarung sebagai selendang untuk melindungi kepalanya dari rintik hujan. Ia melirik ke dalam rumah, memastikan Imron masih tertidur. Dengkuran suaminya terdengar samar, dicampur suara seng yang masih meneteskan air.
Dengan hati-hati ia menuruni tangga kayu yang licin, berusaha tidak membuat suara. Setiap langkah terasa seperti pengkhianatan, tapi ia mengusir rasa bersalah itu. "Maaf bang, Halimah harus ke ibu," bisiknya dalam hati seolah meminta izin pada kegelapan. Jalan desa yang biasanya ramai dengan suara anak-anak atau tetangga yang mengobrol, kini sepi. Hanya ada suara jangkrik dan katak yang bersautan dari tepi sawah. Halimah menyalakan senter. Cahayanya menerangi genangan lumpur di depannya. Ia melangkah perlahan, sepatu karetnya tenggelam di tanah becek. Setiap beberapa meter ia harus berhenti untuk mengusir lumpur yang lengket di solnya. Jalanan ini yang dulunya hanya jalur setapak untuk kerbau, kini mulai dilebarkan pemerintah untuk kendaraan bermotor. Tapi di musim hujan, jalur itu lebih mirip rawa, penuh lubang dan genangan air kotor. Setelah keluar dari kampung, cahaya lampu minyak dari rumah-rumah penduduk menghilang. Kegelapan semakin pekat. Hanya ditemani suara rintik hujan dan angin yang menggoyang pepohonan. Halimah merasa jantungan, tapi bayangan wajah ibunya yang selalu tersenyum saat menyisir rambutnya waktu kecil mendorongnya untuk terus melangkah. "Ibu, tunggu Halimah," gumamnya. Suaranya nyaris tenggelam oleh angin. Ia tahu kalau ibunya benar-benar kritis. Ini mungkin kesempatan terakhirnya untuk berpamitan. Hujan mulai menguat lagi, rintiknya berubah jadi butir-butir air yang lebih besar. Halimah tidak membawa payung, hanya kain sarung yang kini basah kuyup. Di sisi jalan ia melihat sebatang pohon pisang yang daunnya lebar. Dengan mandau, ia memotong selai daun pisang. Berhati-hati agar tidak merusak batangnya. Daun itu ia gunakan sebagai penutup kepala, meski air tetap menetes ke wajahnya. "Ya Tuhan, lindungilah aku." Doanya dalam hati, mengingat nasihat ibunya dulu. Selalu berdoa saat melangkah di tempat sepi. Langkahnya semakin berat saat ia memasuki jalur yang mulai menanjak. Bukit kecil di depannya dikenal sebagai Bukit Angker oleh warga desa, karena konon sering terdengar suara aneh di malam hari. Halimah mencoba mengabaikan cerita-cerita itu, fokus pada tujuannya. Tapi setiap bunyi ranting patah atau desis angin membuatnya menoleh. Senternya menyapu kegelapan, mandau di tangannya ia pegang lebih erat. Meski ia tahu, senjata itu tidak akan banyak membantu kalau benar adanya bahaya yang tidak terlihat. Di kejauhan ia mendengar suara samar, seperti deru mesin motor. Harapan muncul di hatinya, mungkin ada ojek yang bisa membantunya. Ia mempercepat langkah, berharap bisa menghentikan motor itu sebelum terlambat. Suara motor semakin jelas, disertai cahaya lampu yang menyapu jalanan becek di depan Halimah. Ia melambai-lambaikan senternya, berharap pengendara melihatnya. Jantungnya berdetak kencang, campuran antara harapan dan ketakutan. Di tempat seperti ini, malam-malam tidak semua orang bisa dipercaya. Tapi ketika motor itu mendekat dan berhenti, Halimah mengenali sosok di atasnya. Pak Komar, dengan jaket plastiknya yang basah dan topi caping yang sedikit miring. Motor Yamaha YT-nya berlumur lumpur, tapi mesinnya masih meraung kuat. "Halimah, kau kah itu? Mau kemana malam buta begini?" tanya Pak Komar, suaranya penuh keheranan sambil melirik jam tangan tuanya yang menunjukkan hampir pukul 11 malam. Halimah menarik nafas lega, meski tubuhnya masih gemetar karena dingin dan ketegangan. "Mau ke kecamatan, Pak. Mau ketemu ibu." Suaranya parau karena menahan tangis. Pak Komar mengangguk, wajahnya menunjukkan pengertian. "Naiklah, biar saya antar. Bahaya kalau kau jalan kaki sejauh ini," katanya sambil memutar motornya. Halimah ragu sejenak. "Saya nggak punya ongkos, Pak." Pak Komar tersenyum kecil. "Gratis, naiklah. Halimah, ibumu menunggumu." Tanpa berpikir panjang, Halimah naik ke jok belakang. Memegang erat pinggang Pak Komar, motor melaju pelan, menghindari lubang-lubang di jalan yang tergenang air. Hujan masih rintik dan daun pisang yang tadi dipakai Halimah kini tergeletak di tepi jalan. "Bapak dari mana tadi?" tanya Halimah mencoba mengalihkan rasa takutnya. "Kecamatan, baru antar karung beras ke Pak Lurah," jawab Pak Komar, suaranya nyaris tenggelam oleh deru mesin. "Bapak nggak apa-apa, antar saya ke sana lagi?" tanya Halimah lagi, merasa tidak enak. "Ini sudah malam, Halimah. Berbahaya kalau kau sendirian. Tenang saja," jawab Pak Komar, nadanya menenangkan. Jalanan mulai memasuki area hutan di mana pepohonan meranti dan ulin menjulang tinggi di kiri kanan. Cahaya senter motor hanya mampu menerangi beberapa meter ke depan.
Sisanya adalah kegelapan pekat. Pak Komar tiba-tiba berbicara, suaranya agak pelan. Kamu pernah dengar cerita ojek gaib, Halimah? Halimah mengerutkan kening, tidak suka arah obrolan ini. Bapak jangan cerita aneh-aneh, ini gelap loh Pak, katanya, mencoba bercanda meskipun jantungan. Pak Komar tertawa kecil. Bukan nakut-nakutin, tapi wilayah ini angker. Kau tahu, banyak cerita soal sosok yang suka ganggu orang lewat malam-malam. Halimah mencoba mengabaikan, tapi kata-kata itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia teringat cerita tetangga tentang penampakan di Bukit Angker, tentang suara tangisan atau bayangan yang tiba-tiba muncul di tepi jalan. Saya nggak pernah dengar cerita itu, Pak, katanya berusaha tegar. Pak Komar melanjutkan. Saya sering lewat sini malam-malam, Halimah. Pernah lihat sendiri, makanya saya antar kau biar aman. Halimah tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya memeluk pinggang Pak Komar lebih erat, berdoa dalam hati agar perjalanan ini cepat selesai. Motor terus melaju. Roda belakangnya sesekali selip di lumpur, cahaya lampu motor menyapu pepohonan. Dan sesekali, Halimah merasa melihat bayangan bergerak di kejauhan. Cuma angin, pikirnya, mencoba menenangkan diri. Tapi di hati ia tahu malam ini tidak akan biasa. Jalanan semakin sulit, penuh lubang dan genangan air yang membuat motor Pak Komar sering oleng. Hutan di sekitar mereka terasa semakin gelap, seolah menelan cahaya lampu motor. Halimah mencoba fokus pada suara mesin, tapi cerita Pak Komar tentang ojek gaib masih bergema di kepalanya. Angin malam membawa bau tanah basah dan daun-daun busuk, menambah suasana mencekam. Tiba-tiba motor tersentak dan melambat. Astagfirullah, gumam Pak Komar. Suaranya kedengaran kesal. Ia mematikan mesin dan turun, memeriksa roda belakang. Ban bocor, katanya menghela nafas. Halimah ikut turun, berdiri di tepi jalan yang licin. Senter di tangannya diarahkan ke ban motor yang kini kempes dan penuh lumpur. Bagaimana Pak? Tanyanya cemas. Pak Komar mengangguk tenang, seolah ini bukan hal baru. Tenang Halimah, saya selalu bawa ban cadangan. Kasih saya waktu setengah jam untuk ganti, katanya sambil membuka kotak perkakas di bawah jok. Halimah hanya bisa mengangguk, meski hatinya gelisah. Di tengah hutan, di malam gelap seperti ini, berhenti terlalu lama terasa seperti undangan untuk masalah. Sambil Pak Komar bekerja, Halimah menyapu sekitar dengan senternya. Pohon-pohon besar berdiri bagai bayangan raksasa, dan suara jangkrik tiba-tiba terhenti, digantikan keheningan yang aneh. Sialan, bisik Pak Komar tiba-tiba. Suaranya pelan tapi penuh ketegangan. Halimah terkejut. Ia tidak pernah mendengar guru SD yang lelet jalannya itu memaki. Kenapa Pak? Tanyanya, suaranya gemetar. Sebelum Pak Komar menjawab, Halimah melihat cahaya samar di kejauhan, mendekat perlahan. Lihat Pak, ada motor lain. Mungkin mereka bisa bantu, katanya berharap. Tapi anehnya tidak ada suara mesin. Hanya 3 bola cahaya kecil seperti kunang-kunang besar melayang di udara. Pak Komar menoleh, wajahnya tiba-tiba pucat. Itu bukan motor, katanya, suaranya tegang. Halimah menatap lekat, jantungnya berdegup kencang. 3 bola api itu semakin dekat, melayang sekitar 1 meter dari tanah, tanpa suara. Pak, itu apa? Tanya Halimah, suaranya nyaris berbisik. Pak Komar tidak langsung menjawab. Ia bangkit, meninggalkan ban yang sebelumnya selesai diganti, dan menyalakan motor. Naik Halimah, cepat! Halimah buru-buru naik meski bingung. Banyak Pak? Sudah beres, jawab Pak Komar singkat. Padahal baru beberapa menit ia bekerja. Motor melaju lagi, tapi anehnya ban yang tadi bocor terasa normal. Halimah tidak sempat bertanya lebih lanjut, karena Pak Komar tiba-tiba menggeber motor, seolah mengejar sesuatu. Bola api itu kini tepat di depan mereka, melayang di tengah jalan. Jangan takut Halimah, itu cuma kroco-kroco penjaga hutan, kata Pak Komar. Suaranya berusaha tenang. Tanpa peringatan ia mengarahkan motor langsung ke arah bola api itu. Halimah menjerit kecil, menutup mata, tapi tidak ada tabrakan. Saat ia membuka mata, bola-bola api itu pecah jadi titik-titik cahaya seperti kunang-kunang, lalu lenyap ditiup angin malam. Halimah terdiam, bingung. Pak, itu tadi apa? Tanyanya, suaranya gemetar. Pak Komar hanya tersenyum tipis. Hutan ini punya penjaga Halimah, tapi kita sudah lewat. Tenang, kau akan sampai ke ibumu. Halimah tidak tahu harus percaya atau tidak, tapi dalam hati ia merasa malam ini
baru saja menjadi lebih aneh dari yang ia bayangkan. Motor Pak Komar melaju kencang, menyusuri jalan tanah merah yang semakin licin akibat hujan yang tidak kunjung berhenti. Halimah memeluk pinggang Pak Komar erat-erat. Masih terguncang oleh kejadian bola api tadi, cahaya lampu motor menyapu pepohonan di kiri kanan, tapi kegelapan hutan terasa seperti menelan semua yang diterangi. Suara mesin motor bercampur dengan desau angin dan gemersik daun membuat Halimah semakin gelisah. Ia mencoba fokus pada tujuannya, bertemu ibunya. Tapi cerita Pak Komar tentang kroco-kroco penjaga hutan dan kejadian aneh tadi membuatnya tidak bisa tenang. "Ya Tuhan, lindungi kami," doanya dalam hati berulang-ulang. Hutan di sekitar Bukit Angker terasa semakin pekat. Pohon-pohon meranti dan ulin menjulang tinggi, ranting-rantingnya seperti tangan-tangan yang siap mencengkeram. Halimah merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka. Sesekali ia mendengar gemersik daun yang tidak wajar, seolah ada langkah-langkah di balik pepohonan. "Pak, Bapak, dengar itu!" Suaranya nyaris berbisik. Pak Komar tidak langsung menjawab, tapi wajahnya tegang, matanya menyipit menatap jalan. "Jangan takut, Halimah, aku pastikan kau sampai ke kecamatan," katanya. Suaranya berusaha menenangkan, tapi ada nada kewaspadaan di dalamnya. Tiba-tiba dari arah depan muncul puluhan titik cahaya kecil, seperti bola api yang tadi, tapi kali ini lebih banyak. Mereka melayang di antara pepohonan, bergerak cepat mendekati motor. "Siap-siap Halimah," seru Pak Komar, menggeber motornya. Sebelum Halimah sempat bertanya, bola-bola api itu seperti menyerang, melesat dari sisi kiri dan kanan. Halimah menjerit, memejamkan mata, tubuhnya terhuyung saat motor oleng. Pak Komar kehilangan kendali, dan dalam sekejap, motor tergelincir di lumpur. Halimah terpelanting jatuh ke tanah basah dengan keras. Sakit menjalar di pinggang dan lengannya, tapi ketakutan lebih besar dari rasa sakit. Saat ia membuka mata, pemandangan di depannya membuatnya membeku. Puluhan bola api itu menyatu, membentuk sosok tinggi besar berkulit hitam legam, seperti bayangan tanpa wajah. Matanya merah menyala, memancarkan kengerian yang tidak bisa dijelaskan. Sosok itu berdiri di depan Pak Komar yang terduduk di samping motor yang terbalik. Dengan gerakan cepat, sosok itu mencengkram leher Pak Komar, mengangkatnya dari tanah. Pak Komar meronta, tangannya mencakar udara, tapi sosok itu terlalu kuat. "Pak Komar!" teriak Halimah, tapi tubuhnya terasa remuk, tidak bisa bangkit. Sosok hitam itu menoleh ke arah Halimah, matanya yang merah seolah menembus jiwanya. Ada rasa dingin yang menjalari tubuhnya, seperti es yang merayap di tulang. Halimah ingin berlari, tapi kakinya tidak bergerak. Ia hanya bisa menatap, terpaku oleh kengerian. Mandau yang tadi ia bawa tergeletak beberapa meter darinya, tidak berguna. "Ibu, tolong!" bisiknya, hampir putus asa. Tapi sosok itu tidak bergerak mendekatinya, hanya menatap seolah menilai. Di tengah kepanikan, Halimah teringat cerita ibunya tentang hutan ini. "Kalau lewat Bukit Angker malam-malam, jangan pernah menoleh kalau dengar suara panggilan," kata ibunya dulu. Halimah tidak tahu apakah ini yang dimaksud ibunya, tapi rasa takutnya bercampur dengan tekad. Ia harus sampai ke kecamatan, apapun yang terjadi. Sosok itu masih memandangnya dan untuk sesaat, waktu terasa berhenti. Kegelapan hutan tiba-tiba dipecah oleh suara motor yang memekakan telinga. Dari kejauhan 5 titik cahaya mendekat dengan cepat, disertai deru mesin yang menggetarkan tanah. Halimah menoleh, berharap itu pertolongan. Sosok hitam yang mencengkeram Pak Komar tampak panik. Matanya yang merah berkilat-kilat. 5 motor berhenti beberapa meter dari mereka. Dikendarai pria-pria berbaju hitam yang wajahnya tidak jelas di bawah bayang-bayang topi caping. Mereka tidak bicara, hanya menatap sosok hitam itu dengan tatapan dingin. Salah satu dari mereka mengeluarkan sesuatu dari saku, selai kain putih yang diikat dengan benang merah, dan melemparkannya ke arah sosok itu. Sosok itu meraung, suaranya seperti angin yang menderu dan melemparkan tubuh Pak Komar ke tanah. Pak Komar terbatuk-batuk, berusaha bernafas. Sebelum Halimah sempat bergerak, sosok hitam itu melesat ke arahnya dengan kecepatan tidak wajar. Halimah menjerit, tapi tidak sempat menghindar. Sosok itu mencengkram lengannya, dinginnya seperti es membakar kulit. Dalam sekejap, ia merasa tubuhnya terangkat dan dunia di sekitarnya berputar. Sosok itu membawanya berlari ke dalam hutan, melewati pohon-pohon dengan kecepatan yang tidak masuk akal.
Halimah tidak bisa bersuara, nafasnya tersegal. Ia mendengar suara motor di belakang semakin dekat. Pria-pria berbaju hitam itu mengejar bersama Pak Komar yang entah bagaimana sudah kembali ke motornya. Cahaya lampu motor menyapu hutan, dan suara mesin bercampur dengan teriakan yang tidak jelas. Sosok hitam itu berhenti tiba-tiba, melempar Halimah ke tanah. Ia meringis kesakitan, tapi tidak sempat berpikir. Sosok itu berdiri di depannya seolah mengancam. Tapi pria-pria berbaju hitam itu sudah mengelilingi mereka, membentuk lingkaran. Salah satu pria mengeluarkan benda kecil, seperti jimat dari kayu, dan mulai merapal sesuatu dalam bahasa yang asing bagi Halimah. Sosok hitam itu meraung lagi, tapi kali ini suaranya penuh kepanikan. Tiba-tiba tubuhnya pecah menjadi ribuan titik cahaya, seperti kunang-kunang yang diterbangkan angin. Halimah merasa tubuhnya melayang sesaat, lalu jatuh ke tanah basah. Kepalanya pening. Pandangannya kabur. Ia mendengar suara Pak Komar memanggilnya. "Halimah, bangun!" Tapi sebelum ia sempat menjawab, kegelapan menelannya dan ia pingsan. Saat sadar, Halimah sudah berada di jok belakang motor Pak Komar. Melaju di jalan tanah menuju kecamatan, tubuhnya lemas, tapi ia masih bisa merasakan dinginnya hujan di wajahnya. "Pak, tadi itu apa?" Suaranya lemah. Pak Komar tidak menoleh, hanya menjawab singkat. "Hutan ini punya cerita, Halimah. Tapi kau aman sekarang." Halimah ingin bertanya lebih banyak, tapi tenaganya habis. Ia hanya bisa berdoa, memikirkan ibunya yang menunggu. Pria-pria berbaju hitam tadi sudah tidak terlihat, seolah lenyap bersama kegelapan hutan. Motor terus melaju, meninggalkan bukit angker di belakang. Jalanan mulai landai. Tanda mereka sudah mendekati kecamatan. Tapi di hati Halimah pertanyaan terus bergema. Siapa pria-pria itu? Dan apa yang sebenarnya terjadi di hutan malam ini? Pukul 3 pagi motor Pak Komar akhirnya memasuki kecamatan. Cahaya lampu minyak dari rumah-rumah penduduk mulai terlihat, mengusir kegelapan yang menyelimuti perjalanan mereka. Halimah, meski masih lemah dan terguncang, merasa lega saat melihat siluet rumah orang tuanya di kejauhan. Rumah panggung bercat hijau itu masih ramai. Beberapa tetangga dan keluarga berkumpul di beranda, berbisik dengan wajah muram. Halimah turun dari motor, kakinya gemetar. "Terima kasih, Pak," katanya pada Pak Komar, tapi ia terlalu buru-buru untuk menunggu jawaban. Ia berlari menaiki tangga kayu, tidak peduli bajunya basah kuyup dan penuh lumpur. Di dalam rumah, ibunya terbaring di atas tikar anyaman, dikelilingi keluarga. Wajahnya pucat, nafasnya tersegal, tapi matanya berbinar saat melihat Halimah. "Datang juga kau, Nak," katanya, suaranya lemah tapi penuh kehangatan. Halimah berlutut di samping ibunya, memegang tangan yang kini terasa dingin. "Iya, Bu, Halimah mau ketemu Ibu," katanya. Air matanya mengalir. Ibunya tersenyum tipis. "Jemputan Ibu tiba tepat waktu," katanya lalu menutup mata, seolah kehabisan tenaga. Halimah bingung dengan ucapan itu, tapi tidak sempat bertanya. Ia hanya ingin menikmati momen ini, mendengar suara ibunya, merasakan kehangatan tangannya. Mereka berbincang singkat tentang kenangan kecil seperti saat ibunya mengajarinya membuat kue apem di dapur. Tidak lama, nafas ibunya melemah, dan dalam beberapa menit ia menghembuskan nafas terakhir. Halimah menangis terseduh, memeluk tubuh ibunya yang kini tidak lagi bergerak. Abangnya yang berdiri di samping memeluk pundaknya. "Ibu tenang sekarang, Lima," katanya lembut. Setelah beberapa saat, Halimah teringat ucapan ibunya. "Apa maksud jemputan Ibu tiba tepat waktu?" tanyanya pada abangnya. Abangnya menarik nafas panjang. "Dari tadi malam, Ibu bilang dia kirim jemputan untukmu. Dia tahu kau akan datang." Halimah terdiam. Pikirannya kembali ke perjalanan mencekam tadi. Pak Komar, bola api, pria-pria berbaju hitam. Semuanya terasa seperti mimpi buruk. Ia bangkit, ingin berterima kasih pada Pak Komar, tapi saat keluar ke beranda, motor Yamaha YT itu sudah tidak ada. Pak Komar lenyap seolah tidak pernah ada. Halimah duduk di beranda menatap jalanan kecamatan yang kini sepi. Hujan sudah reda, tapi udara masih dingin. Ia teringat cerita ibunya tentang ilmu turun-temurun keluarga mereka. Sesuatu yang selalu ia anggap dongeng. Ibunya dikenal berilmu, sering diminta tetangga untuk membantu dengan doa-doa atau jimat saat ada yang sakit atau diganggu makhluk halus. Tapi Halimah tidak benar-benar percaya, sampai malam ini. "Apa itu jemputan Ibu?" gumamnya, bulu kuduknya berdiri.
Di dalam hati ia merasa ibunya telah melindunginya malam ini, entah dengan cara apa, tapi pertanyaan itu terus menghantuinya. Dan malam yang baru saja ia lalui terasa seperti rahasia yang tidak akan pernah ia pahami sepenuhnya. Langit di kecamatan mulai memudar dari gelap pekat menjadi kelabu, tanda fajar akan segera tiba. Halimah duduk di beranda rumah orang tuanya, masih mengenakan kain sarung basah yang kini terasa berat di pundaknya. Tangisnya telah reda, tapi hatinya masih terasa remuk. Kepergian ibunya begitu cepat, dan ucapan terakhir tentang jemputan terus bergema di pikirannya. Ia menatap jalanan kecamatan yang sepi. Hanya sesekali terdengar suara ayam berkokok dari kejauhan. Rumah panggung di sekitarnya masih remang. Lampu minyak tanah di beranda tetangga mulai ditiup mati satu persatu. Halimah ingin mencari Pak Komar untuk berterima kasih, tapi kepergiannya yang tiba-tiba meninggalkan tanda tanya besar. Di dalam rumah, keluarga sibuk mempersiapkan pemakaman. Abangnya, Hasan, mengatur agar jenazah ibunya dibawa ke masjid kecil di ujung kecamatan untuk disolatkan. Tetangga mulai berdatangan, membawa nasi bungkus dan kopi untuk keluarga yang berduka. Halimah ingin membantu, tapi tubuhnya terasa lemas setelah perjalanan mencekam malam tadi. Ia masih bisa merasakan dinginnya cengkraman sosok hitam itu di lengannya, dan bayangan pria-pria berbaju hitam yang muncul entah dari mana. Semuanya terasa seperti mimpi, tapi lumpur di bajunya dan nyeri di pinggangnya adalah bukti bahwa itu nyata. Tiba-tiba suara motor memecah keheningan. Halimah menoleh berharap itu Pak Komar, tapi yang muncul adalah motor lain, sebuah Honda GL yang juga penuh lumpur. Di jok belakang duduk Imron. Wajahnya kusut dan matanya merah karena kurang tidur. Pengendaranya adalah Pak Komar. Halimah terpaku, jantungnya seperti berhenti. "Abang?" Serunya setengah kaget, setengah lega. Imron turun dari motor, langkahnya gontai. "Lima, kau kemana malam tadi? Aku khawatir setengah mati," katanya, suaranya campuran marah dan cemas. "Ada yang bilang kau jalan kaki ke Bukit Angker. Bagaimana kau bisa sampai secepat ini?" Halimah tidak langsung menjawab. Matanya beralih ke Pak Komar yang kini berdiri di samping motornya, menyeka keringat dengan kain lap. "Pak Komar?" tanyanya, suaranya gemetar. Pak Komar mengangguk, tersenyum seperti biasa. "Iya Lima, aku antar Imron setelah dia bangunkan aku tadi malam. Dia bilang kau pergi sendiri, jadi aku buru-buru bawa dia ke sini," katanya, nadanya santai. Halimah merasa dunia berputar. Jika Pak Komar baru saja mengantar Imron, lalu siapa yang membawanya melewati hutan malam tadi? Keringat dingin mengucur di punggungnya. "Abang, Halimah diantar Pak Komar tadi malam," katanya pelan, mencoba memahami. Imron mengeritkan kening. "Tadi malam? Pak Komar di rumah sepanjang malam Lima. Aku yang bangunin dia jam 1 pagi. Halimah menatap Pak Komar yang hanya mengangguk tanpa menjelaskan apa-apa. "Mungkin kau salah lihat Lima. Malam tadi kan gelap, hujan pula," kata Pak Komar, tapi sorot matanya seolah menyimpan rahasia. Halimah ingin bertanya lebih lanjut, tapi suara adiknya memanggil dari dalam rumah mengalihkan perhatiannya. Ia menoleh ke Imron yang kini memandangnya dengan wajah penuh penyesalan. "Abang salah Lima. Aku seharusnya gak larang kau kesini. Maaf," katanya dengan suara pelan. Halimah hanya mengangguk, terlalu bingung untuk menjawab. Pikirannya dipenuhi pertanyaan. Jika bukan Pak Komar, siapa yang menjemputnya di Bukit Angker? Dan apa maksud ibunya dengan jemputan? Ia teringat cerita ibunya tentang leluhur mereka yang punya ilmu. Tapi malam ini adalah pertama kalinya Halimah merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Seminggu berlalu sejak pemakaman ibunya. Halimah dan Imron kembali ke Sungai Lintah, ke rumah panggung mereka yang sederhana. Hujan sudah jarang turun, tapi jalan tanah merah masih becek, menyulitkan motor Imron setiap kali ia pergi bekerja. Hubungan mereka mulai membaik. Imron yang awalnya keras kepala kini lebih sering mendengarkan Halimah. Malam itu di bawah lampu minyak tanah, Halimah akhirnya menceritakan semua yang ia alami di Bukit Angker. Ia bicara pelan, takut Imron menganggapnya gila. Tapi Imron mendengarkan dengan serius. Matanya melebar saat Halimah menyebut sosok hitam dan pria-pria berbaju hitam. "Lima, aku gak tahu apa yang kau lihat, tapi keluargamu, ibumu, dia orang yang beda," kata Imron. Suaranya penuh kagum bercampur takut. Ia tahu reputasi Ibu Halimah di kecamatan yang sering diminta warga untuk mengobati atau mengusir gangguan gaib. Halimah mengangguk.
Masih tidak yakin apakah ia siap menerima sisi mistis keluarganya. "Mungkin itu beneran jemputan dari ibu," katanya pelan, mengingat ucapan terakhir ibunya. Cerita Halimah tidak berhenti di rumah mereka, di pasar kecamatan, di warung kopi, dan di beranda rumah-rumah panggung. Kisah perjalanannya malam itu menyebar dari mulut ke mulut. Ada yang bilang Halimah dilindungi roh leluhur, ada pula yang menyebut ojek gaib benar-benar ada. Pak Komar, yang kini jadi pusat cerita, hanya tersenyum setiap kali ditanya. "Hutan itu punya cerita sendiri," katanya, tidak pernah mengaku atau membantah. Beberapa warga berspekulasi bahwa Pak Komar juga berilmu, tapi ia selalu mengelak dengan candaan. Di desa, Halimah mulai melihat dunia dengan cara baru. Ia lebih sering berdoa, membaca ayat-ayat yang dulu diajarkan ibunya, dan sesekali mengunjungi makam ibunya di kecamatan. Imron tidak lagi melarang, bahkan kadang mengantarnya. Cerita tentang jemputan di malam hujan menjadi legenda lokal, diceritakan oleh ibu-ibu saat menumbuk padi atau oleh anak-anak yang bermain di tepi sungai. Halimah sendiri tidak pernah tahu pasti apa yang terjadi malam itu, tapi ia yakin ibunya telah menjaganya, bahkan di saat-saat terakhir hidupnya. Malam itu saat Halimah menutup pintu rumah dan mematikan lampu minyak, ia menatap ke arah Bukit Angker yang samar di kejauhan. Angin membawa aroma hutan, dan untuk sesaat ia merasa ibunya masih ada di sana. Tersenyum. "Terima kasih, Bu," bisiknya, lalu berbalik masuk meninggalkan kegelapan di luar.